Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin. Saya tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. Khairil Muttaqin Purwakarta. Saat ini saya sedang berada di semester 4. Saya mengambil jurusan manajemen. Dan kali ini saya akan mencoba melengkapi tugas hukum pajak yang diampu oleh Dr. Pitra Khozi Saniago. Yang pertama, sebelum kita membahas terkait hukum pajak, bagaimana kalau kita coba untuk mengetahui manfaat daripada kita mempelajari hukum pajak. Manfaat kita mempelajari hukum pajak ya, kita akan menambah pengetahuan mendasar tentang pajak, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kesadaran kita diharapkan meningkat terkait pajak, baik itu tentang kewajiban kita sebagai wajib pajak ataupun kita bisa mengawasi terkait penggunaan pajak. Yang ketiga, mungkin ini akan kita rasakan baik di tempat kerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak hal dalam kehidupan ini yang terkait dengan pajak. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Itu beberapa manfaat kita mempelajari hukum pajak. Selanjutnya saya akan mencoba membahas terkait dengan hukum pajak itu sendiri. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemungut pajak atau pemerintah. Itu terkait hukum pajak. Selanjutnya kita juga membahas terkait dengan jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu ada dua. Yang pertama pajak pusat, yang kedua pajak daerah. Pajak daerah pun terbagi lagi menjadi dua, yaitu di mana ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Untuk pajak pusat itu contohnya adalah PPH, PPN, pajak penjualan barang mewah, pajak bea masuk, dan PBB. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pajak daerah, di mana pajak daerah tadi sudah saya sebutkan itu terbagi dua. Yang pertama pajak provinsi, yang kedua pajak daerah, kabupaten dan kota. Di sini kita akan coba membagi beberapa perbedaannya terkait pajaknya. Pertama, pajak provinsi itu contohnya adalah PKB, pajak kendaraan bermotor yang setiap tahun kita bayar. Yang kedua terkait pajak rokok. Yang ketiga terkait pajak alat berat. Yang keempat terkait pajak mineral bukan logam dan batu. Nah, ini ada satu lagi namanya pajak air. Itu yang nanti ada juga di pajak daerah atau kabupaten kota, tapi perbedaannya adalah kalau pajak untuk provinsi adalah pajak air permukaan. Contohnya PDAM. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pajak daerah, kabupaten atau kota, di mana pajak ini di antaranya adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak PBB P2, pajak air. Nah, airnya adalah perbedaannya dengan tadi provinsi adalah pajak terkait dengan pajak air di dalam tanah. Itu yang nanti akan dilakukan oleh pajak di kabupaten atau kota. Selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan fungsi pajak. Fungsi yang pertama adalah fungsi anggaran, di mana dengan pajak ini kita akan mengetahui bagaimana anggaran itu bisa didapatkan dan anggaran itu didistribusikan. Yang itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah pajak sebagai pengaturan. Pajak diatur di mana jenis-jenis pajaknya, nilai yang dipungutnya, jumlah pajaknya itu juga diatur dalam fungsi pajak, fungsi pengaturan. Yang ketiga sebagai fungsi stabilisasi. Contohnya gini, ketika kita umumnya ketika terjadi pergerakan ekonomi baik inflasi atau deflasi, itu pajak penghasilan pajak digunakan sebagai untuk menstabilkan inflasi dan deflasi. Selanjutnya adalah fungsi pajak sebagai redistribusi, di mana anggaran tadi dikumpulkan dan dipergunakan untuk pembangunan. Nah, pembangunan ini diharapkan bisa memberikan peluang tenaga kerja atau penyerapan tenaga kerja dari hasil pembangunan. Itu fungsi-fungsi pajak.
Untuk selanjutnya juga kita akan membahas terkait pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terkait dengan penghasilan atau harta itu sendiri, contohnya PPh dan PBB. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan terkait dengan barang atau jasa, contohnya PPN dan PPNB atau pajak pertambahan nilai barang mewah, PPNBM. Nah, itu tadi sekilas tentang hukum pajak. Dengan adanya penjabaran ini diharapkan kita semua lebih mengerti terkait pajak sehingga bisa meningkatkan motivasi untuk berkontribusi baik pembayaran pajak maupun pengawalan pajak untuk pembangunan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.